Pulau Bali identik dengan adat istiadat serta budayanya. Sejak adanya pandemi ini, berbagai upacara keagamaan dan kegiatan niatnya di Bali menjadi terhambat. Dan baru di saat mulai memasuki era adaptasi baru atau new normal, belakangan ini kegiatan upacara adat dan iatnya kembali meningkat. Tapi apakah meningkatnya kegiatan upacara adat dapat memicu kembali kenaikan kasus? Informasi dari Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar sebut pemicu kenapa kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami fluktuasi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum tertib pelaksanaan protokol kesehatan seperti penerapan social distancing dan berkerumunan terutama dalam kegiatan upacara adat yang dimulai banyak dilakukan. Contohnya saat terdapat upacara adat ngayah dan juga hajatan tidak jarang terlihat terdapat masyarakat yang tidak menjaga jarak dan penggunaan masker yang hanya formalitas dan tidak benar. Dalam rapat evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, penularan klaster rumah tangga dan upacara adat menjadi sorotan utama. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bali, jumlah testing di Bali sebelumnya berkisar 800-900 sampel. Hari kini pada November meningkat menjadi 1.200 sampel per hari. Lantas bagaimana tanggapan remaja terhadap protokol kesehatan di pelaksanaan upacara adat? Menurut saya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dapat menjadi faktor utama melonjaknya angka kasus COVID-19 khususnya di Bali. Karena seperti yang kita ketahui, dengan mentaati protokol kesehatan itu dapat memutus atau meminimalisir rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dari data yang diperoleh tim Media Patma menunjukkan grafik perkembangan kasus positif harian COVID-19 dari 19 Oktober hingga 19 November dan tercatat pada tanggal 12 November mengalami penurunan drastis hingga 15 November yang hanya mencatat 10-12 kasus per hari. Lalu kasus positif harian kembali melonjak tinggi pada 16-18 November yang mencatat hingga 33 per harinya. Dan dari data kasus di Denpasar per 19 November menunjukkan terdapat penambahan kasus positif sebanyak 28 kasus dan menjadi 3.596 kasus yang tersebar di 16 wilayah desa atau kelurahan. Jumlah meninggal dunia sebanyak 82, sembuh meningkat sebanyak 12 orang dan menjadi 3.334 tingkat fatalitas sebesar 2,280% dan persentase transmisi lokal sebesar 98,01%. Berdasarkan polling dari tim Media Patma kepada remaja di Denpasar, sebanyak 54% mengatakan tidak yakin dan 11% sangat tidak yakin bahwa protokol kesehatan terlaksana dengan baik di tengah upacara adat. Dan sebanyak 53% mengatakan setuju dan 39% sangat setuju tentang belakangan ini mulai menurunnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Yaitu dengan cara memberikan pelajaran tentang apa itu COVID-19 agar masyarakat itu lebih sadar dan tahu dengan bahayanya, yakni dengan melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat itu sendiri. Karena ketika kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, otomatis kita dapat mengajak masyarakat itu sendiri untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga dapat membantu pemerintah dalam menekan kenaikan angka COVID-19. Kedepannya kita sebagai bagian dari masyarakat haruslah meningkatkan kesadaran dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan diantaranya physical distancing, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan tidak lupa untuk hidup bersih dan sehat. Dengan begitu masalah kita dengan pandemi ini akan segera usai dan dapat kembali hidup normal seperti sebelumnya. Della Puspita, Media Patma TV.